Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bersyukur kita pada sore malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dengan aktivitas kita mengkaji kitab para ulama, khususnya pembahasan tentang akidah. Di antara karya para ulama tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu kitab Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalathah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengkaji dan mempelajarinya serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Sampailah kita kepada pembahasan rukun iman yang kelima, yakni beriman kepada kehidupan akhirat. Di sini disebutkan yakni al-yaumul akhir, hari akhirat. Maksudnya yakni kehidupan akhirat. Apakah al-yaumul akhir, hari akhirat atau hari akhirat itu? Yakni yaumul qiyamati, hari kiamat. Alladhi yab'atsun nasa fihi lil hisabi wal jaza. Yakni hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala. Pada saat itu akan diperhitungkan amal perbuatan manusia dan dibalas, diberi ganjaran. Tentu balasan itu ada dua, yang baik atau yang buruk. Wa summiya bidzalik li'annahu la yaumun ba'dahu. Disebut demikian karena bahwasannya hari akhirat itu la yaumun ba'dahu, tidak ada hari sesudahnya, nggak ada hari lagi. Setelah itu apa? Nggak ada. Dan itulah kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim, di mana pada saat itu ahli surga menempati tempat kedudukan mereka. Wa ahlun nari fi manazilihim, demikian pula yakni penduduk neraka, mereka menempati tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Sehingga terjadi dua tempat, dua kelompok besar manusia, yaitu dua tempat surga dan neraka. Dua kelompok besar yaitu ahlul jannah dan ahlun nar, penduduk surga dan penduduk neraka. Sudah tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Kalau nanti ada ashabul a'raf, yaitu orang yang menempati tempat yang tinggi, bainal jannah wan nar, antara surga dan neraka. Kenapa mereka ditempatkan di situ? Karena
antara kebaikan dan keburukannya seimbang, sama. Tapi pada akhirnya mereka pun akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, karena mungkin selama dia dalam hidup dunia tidak pernah berbuat syirik. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umurin. Dan keimanan kepada hari akhirat itu meliputi 3 perkara. Al-awwal atau al-awwal yang pertama, al-imanu bil ba'thi, yakni beriman kepada hari kebangkitan. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-imanu bil hisabi wal jazaa, yakni iman kepada hari perhitungan dan pembalasan. Ada yaumul hisab, ada yaumul jazaa. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga, al-imanu bil jannati wan nari, yakni keimanan kepada surga dan juga kepada neraka. Jadi beriman kepada hari akhirat meliputi beriman adanya kebangkitan dari kubur, dibangkitkan manusia, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang kedua yaitu keimanan kepada perhitungan amal, penghisapan. Dan sekaligus pada saat yang sama yaitu pembalasan. Dan yang ketiga yakni beriman kepada al-jannah wan nar, beriman kepada surga dan neraka sebagai tempat kembali terakhir. Baik. Yang pertama, al-imanu bil ba'thi, yakni iman kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan apa ini? Hah? Bukan kebangkitan nasional ini. Ini kebangkitan apa? Universal. Semua makhluk dibangkitkan. Wa huwa ihya'ul mauta, yaitu hari di mana manusia dihidupkan kembali. Hina yanfukhu fis suri an-nafkhatu tsaniyah, yakni ketika ditiup sangkakala yang kedua. Kemarin sudah sedikit bicara tentang sangkakala ya. Pernah nggak? Ya. Sangkakala itu disebut dengan asur, ya. Asur yaitu qarnun yunfakhu fihi, tanduk yang ditiup. Jadi bentuknya tanduk, bukan trompet ya. Sangkakala itu bukan trompet. Kalau trompet itu alat musik. Ini apa? Tanduk. Tanduknya apa? Wallahu a'lam. Sebesar apa? Segede apa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Dan ketika sangkakala ini ditiup, maka terjadilah perubahan besar di alam semesta ini. Terjadilah perubahan dari alamud dunia menuju kepada alam akhirat. Terjadi perubahan dari alam kubur menuju kepada alam akhirat. Cuman para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah tiupan itu. Ada yang menyebutnya 2 kali. Nah, muallif, penulis kitab ini, termasuk pensarahnya,
Pensarah kitab ini yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menulis bahwa tiupan itu terjadi 2 kali. Adapun Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tiupan itu terjadi 3 kali. Pertama yaitu tiupan kekagetan. Tiupan kekagetan. Yang kedua tiupan kematian. Mati secara total. Baru yang ketiga tiupan kebangkitan. Yang pertama yaitu tiupan kekagetan. Ya istilahnya ini masih apa? Hah? Kayak warning gitu ya? Hah? Jadi ya huru-hara hari kiamat itu yang terjadi diterangkan dalam banyak ayat, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Surat berapa itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan jika tatkala bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan isi perutnya. Apa isi perut bumi? Magma atau lava. Lava itu yang di dalam, kalau udah keluar namanya lahar. Lava, lahar. Lahar ada panas, ada apa? Ada dingin. Kalau yang kemarin di Semeru, lahar panas apa dingin? Panas dingin. Oh yo atus nang hotel panas dingin. Ada yang panas, ada yang dingin. Enak mana? Enak mana? Yang panas apa dingin? Itu baru istilahnya apa? Batuk. Ya? Itu saya watuk, sekali watuk. Mungkin dem gitu ya. Sudah kayak begitu dahsyatnya. Ini semua gunung yang ada di muka bumi itu mengeluarkan isi perutnya. Magma, lahar keluar. Terutama negeri kita ini paling subur dengan banyaknya apa? Gunung berapi. Wa qala al-insanu ma laha. Apa kata Allah? Lanjut. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Malah, kenapa bumi kok ngene? Jadi manusia masih bisa bertanya. Kenapa tiupan pertama? Iki opo irek? Nek kematian wis gak ono wong takok, wis kelakep kabeh. Mati sudah. Ini masih ada yang tanya. Wa qala al-insanu malah opo irek? Kok gak biasane iki? Yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Apa itu? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Iya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Artinya apa? Bumi yang menceritakan sendiri keadaan berita pada saat itu. Artinya semua orang pada tahu. Berarti stasiun berita sudah ada atau sudah nggak ada? Nggak ada sudah. Wis gak mikir stasiun berita waktu itu. Liputan-liputan udah nggak ada. Sekarang kan diliput ya kan. Nek ngono di-share ya kan. Omai kependem di-share, treke kependem di-share ya kan. Ya seperti itu sekarang. Karena belum terjadi kiamat yang sebenarnya. Itu baru apa? Baru istilahnya ya mungkin latihan ya kan. Nanti latihan dulu. Kalau sudah ini sudah geladi apa ini? Geladi resik kalau ini. Karena besok mau pentas yang sebenarnya ya. Kalau yang bencana-bencana ini geladi apa?
Gladi kotor masihan. Gladi kotor kan sering latihan ya kan, menghadapi bencana, siksa. Tapi nanti ketika main betulan, wah dahsyat tempatnya, keadaannya. Karena sudah nggak ada lagi orang-orang yang bertanya seperti itu. Lanjutkan. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Ya, itu kalau sudah terjadi tiupan berikutnya. Kalau tiupan kekagetan itu masih pertama ya. Tiupan kekagetan itu masih ada ya, mungkin barangkali orang yang lari sempoyongan, mungkin bayi keluar dari rahim ibunya, bayi yang disusui dilemparkan oleh ibunya. Dalam surah Al-Hajj, yaitu pada surah 22 ayat pertama dan yang kedua, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Di situ diterangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu. Ialah semua wanita yang menyusui anaknya. Lalailah, bukan ialah. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Ya, di sini disebutkan bahwa pada saat kegoncangan itu terjadi, yakni para wanita yang menyusui itu melemparkan atau lalai dari yang disusui. Bayi-bayi yang ada dalam kandungan itu gugur. Jadi wanita hamil itu semua keguguran. Wa taran nasa bisukara, dan kalian melihat manusia itu berjalan seperti orang apa? Seperti orang mabuk, sempoyongan. Kenapa demikian? Padahal itu bukanlah orang yang mabuk. Akan tetapi apa? Walakinnallaha adab, tetapi azab Allah dirasakan oleh mereka begitu syadid, begitu keras. Walakinnallaha adaban syadid, azab yang sangat keras itu menimpa mereka. Jadi ini keadaan ketika terjadi hari kiamat. Ini bisa jadi terulang kembali ketika pada tiupan kedua, yaitu saat sebelum mereka mati. Tapi pada tiupan pertama, kegoncangan itu terjadi begitu dahsyatnya. Dalam ayat yang lain disebutkan, yaitu Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Surat keberapa itu? Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, tahukah kalian hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu, pada hari itu manusia kal farashil mabthuth, bagaikan laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu, dan gunung-gunung
kal'ihni, seperti kapas atau bulu. Ya, boleh kapuk, boleh kapas, boleh bulu yang bertebaran. Manfush wa takunul jibalu kal'ihni, dan gunung-gunung bagaikan kapas yang semburat bertebaran, amburadul. Maka kalimat manfush itu masuk diserap bahasa Indonesia jadi mampus lu. Itu maksudnya apa? Brodol kon, ya. Itu contoh selain yang disebutkan dari beberapa ayat tadi. Nah, barulah tiupan kematian itu merupakan tiupan yang kedua. Coba dibuka dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39. Ayat berapa itu? 67 atau 68? Yauma yunfakhu fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Ya. Wa nufikha fis suri, hari ketika ditiup sur sangkakala, fasa'iqa, maka matilah man fis samawati, siapa saja yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi, illa, kecuali man syaa Allah, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka semuanya mati. Jin mati, manusia mati, malaikat pun mati. Ada makhluk yang dikecualikan oleh Allah, di antaranya yakni malaikat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, malaikat yang tidak dimatikan saat itu pertama malakul maut, malaikat Jibril. Dua, malaikat Mikail. Ini selalu duo ini, Jibril, Mikail. Yang kedua, malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu sendiri. Dan yang keempat yaitu malakul maut. Kemudian juga ada pendapat dari para ulama, di antaranya yakni dari Imam Ibnu Taimiyah, bahwa yang tidak mati itu termasuk bidadari yang ada di surga dan dua makhluk yang ada di neraka, yaitu yang menyiksa manusia, ular dan kalajengking. Wallahu a'lam. Itu pendapat. Tapi ada kalanya memang Allah tabaraka wa ta'ala mengecualikan makhluk-makhluknya untuk diakhirkan kematiannya. Jadi bukan tidak mati sama sekali, tapi matinya diakhirkan. Kemudian dalam riwayat yang lain, bahwa pada saat itu Allah tabaraka wa ta'ala menggulung langit, menggenggam bumi, digenggam dengan tangannya,
Kemudian Allah berkata, Anal Malik, aku adalah raja. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong itu? Ainal mujabbarun, mana orang-orang yang sewenang-wenang itu hidupnya di dunia? Itu saat terjadi hari kiamat, yaitu tiupan keberapa? Tiupan kedua, tiupan kematian. Coba dicek itu di Muslim KBC kalau nggak tahu berapa itu? 2368 atau 2369 itu. Bukan kelihatannya. Dua tiga 85 juga 2386. Coba langsung 2387. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kelak hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menghulung langit. Iya. Kemudian dipegangnya dengan tangan kanan, saya berkata, Akulah Maharaja. Anal Malik, akulah Maharaja. Maha kuasa. Yang maha kuasa. Terus? Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Iya. Ainal Jabbarun. Mana itu orang-orang yang sewenang-wenang itu? Terus? Kemana orang-orang yang sombong? Ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong itu? Kemudian digulungnya bumi dengan tangan kanannya. Ya, ini ya kanan. Karena kedua tangan Allah itu kanan, ya. Allah nggak punya tangan kiri. Artinya kedua tangan Allah itu kedua-duanya tangan. Karena Allah punya tangan dua, tapi nggak boleh dibayangkan seperti apa. Tidak boleh ditanyakan hakikatnya. Tidak boleh ditiadakan. Kita karena ada kiri, soalnya apa? Karena fungsinya ke belakang. Makanya ada kanan, ada kiri. Sitoi kai mangan, sitoi kai apa? Makanya ada kanan, ada kiri. Baik. Kemudian apa kata Allah lagi? Seraya berkata, Akulah Maharaja, Maha Kuasa. Kemana orang-orang yang sewenang-wenang? Kemana orang-orang yang sombong? Iya, itu salah satu contoh ya. Bagaimana keadaan nanti hari kiamat. Coba 2385. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya seorang pendeta datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, Ya Muhammad, kelak di hari kiamat Allah Ta'ala memegang langit, bumi, bukit atau gunung-gunung, pohon-pohon, air, binatang-binatang, dan seluruh makhluk dengan anak jarinya. Dengan anak jarinya. Anak jarinya ini jari siapa di sini? Jari Allah. Karena Allah punya jari jemari. Tapi laisa lahu ta'til, tidak boleh ditiadakan. Wala ta'wil, tidak boleh dipalingkan artinya. Wala tamsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Wala takyif, tidak boleh ditanya bagaimana hakikatnya. Sebesar apa? Seperti apa bentuknya? Berwarna apa? Tidak boleh bertanya tentang itu. Kita mengimani sebagaimana apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Nabi pun menyebutkan demikian. Kemudian diapakan oleh Allah Jalla wa'ala?
Kemudian dia goncang seluruhnya seraya berkata, akulah raja. Thumma yahizzuhu. Penguasa. Kemudian digoncang itu semua itu, seluruh bagian-bagian dari alam semesta itu, dan mengatakan anal malik, akulah raja. Kemudian apa kata Rasulullah? Akulah raja. Rasulullah SAW tertawa mendengar perkataan pendeta itu dan membenarkannya. Iya, pendeta di sini yang dimaksud yaitu pendeta Yahudi, seorang ahbar yang dia mengetahui itu dari kitab mereka, dari Taurat, ya, karena sumbernya sama. Kemudian beliau membaca surat Az-Zumar ayat 67 yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wa ma qadarullahi haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Terus, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Qaddatuhul ardu yaumal qiyamah. Dan pada saat itu bumi seluruhnya, yakni digenggam oleh Allah. Demikian pula langit. Lanjut. Dan langit digulungnya dengan tangan. Wassamawat. Dan juga langit digulung dengan tangan kanannya. Kemudian, Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, itu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kuasa Allah Jalla wa'ala terhadap ciptaan makhluknya. Mudah sekali bagi Allah. Baik. Kemudian nanti baru tiupan yang keberapa? Tiupan yang ketiga. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kembali kepada surah Az-Zumar 68. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Apa kata Allah? Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Inilah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, yaitu tiupan terakhir. Sudah tidak ada lagi tiupan itu, yaitu tiupan yang keberapa? Tiupan yang ketiga. Fayaqumun nasa li rabbil alamin. Maka manusia berdiri menghadap kepada Rabb semesta alam. Hufatan ghaira munta'ilin, dalam kondisi tidak beralas kaki, tanpa ada sandal dan sepatu. Auratan, telanjang, ghaira mustatirin, tidak ada penutup apapun walau sehelai benang. Ghurlan ghaira muhtatinin, ghurlan, tidak berkhitan, alias kulupnya balik. Khitan itu dulu kan ada yang dipotong kan, iku balik kabeh. Padahal itu potongannya kemana? Hah? Mau simpen apa dibuang? Buang kan? Tapi balik. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya surah 21, yaitu pada ayat yang ke 104. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, kama yawma natwi as-samaa'a qatayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin.
Apa kata Allah? Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Ya, langit digulung seperti menggulung lembaran kertas. Bagi Allah itu, Allah itu nanti menggulung langit biyaminihi, dengan tangan kanannya. Seperti apa? Katoyis sijilli lil kutub, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Terus, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami telah menciptakan semua makhluk yang pertama kali. Bagaimana keadaan makhluk pertama kali diciptakan oleh Allah? Punya pakaian? Punya sandal? Enggak punya. Semuanya nyeker, semuanya telanjang. Masih bien duwe pabrik sandal. Telanjang semua, masih bien dodol lambi. Punya pabrik apa? Tekstil. Mereka semua telanjang semua. Ya. Wa'dan alaina, merupakan sebuah kepastian atas kami. Hal itu tidak mungkin tidak terjadi. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Baik. Wal ba'tsu, dan kebangkitan, haqqun thabitun dalla alaihi alkitab, merupakan kebenaran yang telah ditetapkan sebagaimana ditunjukkan dalilnya di dalam Alkitab, was sunnah, dan juga sunnah nabinya, wa ijma'il muslimin, dan juga menurut ijma', kesepakatan dari kaum muslimin. Semua pasti sepakat dan beriman akan adanya apa? Kebangkitan. Makanya orang kalau nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan, berarti keislamannya dipertanyakan. Kalau orang kafir udah pasti mereka tidak percaya. Baik. Sebagaimana kama qala Allah Ta'ala, yakni firman Allah Ta'ala fi suratil mu'minin, yakni di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun, yaitu pada ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Apa kata Allah? Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Iya. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian pasti kalian akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasa yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, muttafaqun alaih. Berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Coba dicek di Muslim 2439. Astagfirullah. Ini sini. Benar? Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Kelak hari kiamat manusia akan dikumpulkan tanpa alas kaki, sepatu atau sendal, tanpa busana dan tanpa dikhitan. Maka bertanya Aisyah, ya Rasulullah,
Apakah wanita dan pria bercampur bau sehingga satu sama lain saling memandang? Iya, itulah mungkin yang ada dalam benak kita. Ketika manusia dikumpulkan di satu tempat, tidak ada pembatas, tidak ada hijab, laki perempuan campur baur jadi satu, padahal telanjang, ya kan? Itu kalau terjadi di dunia heboh nggak? Iya. Sampai Melayu apa nyedek? Iya. Kalau di dunia, tapi kalau di sana jangan macam-macam. Dan itu ditanya oleh Aisyah Nabi kita Muhammad, apakah mereka campur jadi satu laki perempuan padahal telanjang masing-masing di antara mereka? Apakah mereka saling melihat satu dengan yang lain? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayo. Sabda beliau, keadaan ketika itu sangat sulit sehingga mereka tidak menghiraukan lagi satu sama lain. Yauma idin asyaddu ayyanzura ba'dahum ala ba', kata Nabi. Pada hari itu situasi dahsyat, sangat mencekam sehingga mereka tidak berpikir untuk melihat yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena pikiran mereka ini fokus kepada masalahnya sendiri, kepada dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sehingga matanya ini melihat, tapi fokusnya bukan ke sana. Jadi mungkin seakan-akan pikirannya ini apa? Blank. Orang kalau sudah blank itu sudah nggak ngerti, nggak merasa dirinya seperti apa, itu nggak merasa. Contoh, pada saat mandi, tahu-tahu gempa, sampai lari nggak? Lari. Padahal telanjang larinya, ya. Iya kan? Telanjang. Begitu sudah berhenti, kaget. Loh, ya kan? Sesaat dia nggak sadar kalau dirinya lari dalam kondisi apa? Telanjang. Seperti itulah pikirannya apa? Blank sudah. Kenapa? Karena saking dahsyatnya itu baru gempa di dunia. Seperti itu. Hanya berapa menit? Rata-rata gempa itu berapa menit? Hah? Detik ya, nggak sampai menit. Kalau 7 skala Richter 1 menit, jadi apa? 7 skala Richter 1 menit, koyok diayak yang namanya bumi. Ini hanya beberapa detik. Itu pun orang panik, karena paniknya udah, pikirannya udah blank udah. Seperti itulah keadaan. Jadi manusia itu fokusnya kepada dosa yang telah mereka lakukan. Sehingga dia apa? Tidak akan berpikir ndelok, wih, kaya apa iku? Nggak ada pikiran seperti itu. Ya, nggak ada. Itulah keadaan di hari kiamat. Baik. Wa ajma'al muslimuna ala thubutihi. Dan kaum muslimin nanti dikumpulkan di tempatnya masing-masing. Dan kaum muslimin menetapkan tentang hari dikumpulkan itu sebagai apa? Wa huwa muqtadil hikmah, sebagai konsekuensi dari hikmah, haitsu taqtadi ay yaj'al Allah taala li hadhihi al-khaliqah ma'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bih. Yakni hikmah sesuai dengan apa yang telah Allah jadikan atas seluruh makhluk Allah sebagai tempat kembali di mana mereka akan dibalas atau diganjar. Yujazihim fih, mereka akan dibalas oleh Allah di tempat itu ala ma kallafahum bih, atas apa yang telah Allah wajibkan atas mereka di dunia. Ala alsinati rusuli, yakni melalui lisan para utusan atau rasulnya. Karena kita diwajibkan sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan menuntut ilmu, diwajibkan untuk mentaati Allah, menjauhi larangan Allah. Maka pada saat itulah saatnya Allah membalas semua itu. Sehingga Allah katakan dalam sebuah ayat,
dalam surah Al-Mu'minun, yakni pada ayat yang ke-105. 115. Adzan, silakan adzan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ayat berkaitan dengan hari di mana manusia dibangkitkan di padang mahsyar, yang merupakan sebuah kemestian, kepastian yang akan terjadi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu menciptakan manusia dan makhluk yang lain itu bukan main-main gitu. Bukan kayak kita seperti buat permainan ya. Walaupun ada skenario, ada apa? Ada peran-peran yang harus dilakukan ya. Juga ada hadiah bagi mereka yang berperan baik. Itu permainan semua. Mulai dari yang modern ya, film namanya, atau yang dulu mungkin namanya ludruk atau lenong, itu permainan. Tapi kehidupan yang ada di dunia ini bukan permainan. Kata Allah Jalla wa'ala dalam ayat tersebut, Al-Mu'minun, afahasibtum annama khalaqnakum abatha
wa annakum ilaina la turja'un. Apa kata Allah? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Iya, seakan-akan kalau orang sudah mati selesai perannya. Maka ada yang mengatakan dunia bagaikan panggung sandiwara. Ini bukan sandiwara ini. Kita melakukan peran yang sebenar-benarnya. Walaupun ada yang menganalogikan seperti itu. Siapa yang berperan baik maka dia dapat piala citra, ya. Piala citranya adalah apa? Surga. Tapi jangan dianalogikan dengan permainan-permainan yang kadang itu dusta. Sehingga jangan sampai orang dalam hidup ini hanya acting. Jangan disamakan dengan seperti dia berperan dalam ludruk, film, sinetron. Kita ini berperan, betul-betul berperan. Ada yang jadi bapak, rata-rata semua jadi bapak yang laki. Ada yang jadi ibu. Bagaimana peran kita ketika menjadi seorang anak yang harus berbakti kepada siapa? Ibu dan bapak kita. Kadang kalanya kita berperan sebagai orang tua yang memiliki anak dan istri, akan diminta tanggung jawab. Itu bukan main-main, karena semua akan diminta tanggung jawab. Kullukum ra'in, kata Nabi, wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, katanya. Buka dalam Sahih Muslim di nomor mungkin 1796. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ketahuilah, setiap kamu adalah pengembala atau pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah pengembala, pemimpin. Dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalamu atau kepimpinanmu. Iya. Kemudian wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan setiap kamu akan diminta, yakni pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu. Pertama, seorang amir atau raja atau penguasa atau pembesar atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepemimpinannya. Tidak semua jadi raja, tidak semua jadi amir, tidak semua jadi presiden. Tapi tetap akan ditanya oleh manusia. Kalau di hadapan manusia mungkin ada sidang apa? Untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat. Namanya sidang apa? Mungkin itu pendekatan trias politika, ya kan? Ada kekuatan eksekutif, ada yudikatif, dan ada legislatif, ya. Ya. Tapi nanti dia akan tetap ditanya enggak sama Allah Jalla wa'ala? Akan ditanya sama Allah semuanya. Demikian pula, apa kata Nabi? Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya. Seorang laki-laki, rijal, akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan atas keluarganya, istri dan anaknya. Tapi jangan karena alasan ini, kau usah rabi aja. Timbangannya abot tanggung jawab. Ojo, ya kan? Memang ada tanggung jawab di situ, besar tanggung jawabnya. Tapi kalau kita punya istri kita solihah, anaknya soleh dan solihah, dia aset kita yang akan mendoakan dan membawa kita menuju surga. Jadi berimbang antara apa?
tanggung jawab juga dengan karunia-Nya. Baik. Demikian pula seorang wanita, apa katanya? Seorang wanita adalah pemimpin di rumah tangga suami dan anaknya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya yang dipercayakan kepadanya. Dia juga akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Iya. Itulah hari kehidupan akhirat. Bahwa ini main-main apa bukan di dunia ini berarti. Katanya kalau mati ya sudah selesai jadi tanah, nggak akan dibangkitkan. Nanti ruhnya apa? Nitis. Namanya reinkarnasi. Nah itu nggak benar seperti itu. Baik. Demikian pula ayat berikutnya, yakni surah Al-Qasas pada ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Apa kata Allah? Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah Muhammad, Rabbku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Iya. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum Al-Quran siapa? Allah. Benar-benar laradduka ila ma'adin, pasti akan mengembalikan kalian yakni kepada tempat balasan, yaitu akhir. Itu pasti akan diganjar. Sing apik dibales apik, sing elek dibales Makanya jangan ragu terhadap kehidupan akhirat, hari kebangkitan, hari penghisapan. Orang beriman itu wabil akhiratihum yuqinun. Apa yuqinun? Betul-betul yakin, bukan hanya beriman loh ya. Bukan hanya beriman, tapi betul-betul apa ya? Yakin. Orang kalau yakin kepada kehidupan akhirat itu, dia nggak macam-macam hidupnya. Gaya hidupnya beda nggak? Orang yang yakin kepada akhirat sama yang nggak yakin? Beda. Harap ngelakoni elek mikir. Waduh rek, engkau bakal dibalas iki nang akhirat. Kak situ. Ya kan? Harap kendaan gak situ. Waduh rek. Engkau iki bakal didudukno kabeh, dibuka kok ambil Allah video klipe. Konangan nih. Walaupun di dunia dia sembunyi, pasti akan dibuka semuanya. Perjalanan hidupnya mulai procot lahir sampai mati itu akan dibuka. Kitab yang tidak akan pernah meninggalkan sedikit pun perbuatan manusia, termasuk apa? Kerlingan mata. Iku ono catetane. Apa kerlingan mata? Ngelirik kon ngelirik sapa dicatet iki. Biyen ngelirik Yukna, catet ono kabeh. Itulah ya kehidupan akhirat. Apa meneh ngintip tambah nemen. Baik. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan masih pembahasan yakni al-awwal al-iman bil ba'ts. Karena kita belum membahas siapa yang dibangkitkan pertama, yang keluar dari kubur itu nabi siapa, ya kan? Kemudian siapa yang diberi pakaian oleh Allah? Katanya tadi telanjang, ada nanti manusia yang diberi pakaian oleh Allah Jalla wa Ala. Dan berapa kelompok jenis-jenis manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lama mereka berada di sana? Nanti kita akan bahas yang akan datang. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Fadhal. Untuk yang waktu kita di zilzal hujan sungai, apakah ada muslim? Apakah? Ada muslim. Apakah ada muslim? Apakah ada seorang muslim? Nah, ini pertanyaan bagus.
Jadi ketika hari kiamat, ketika diguncangkan bumi seguncang-guncangnya, kaum muslimin sudah tidak ada. Yang ada hanya orang kafir. Kenapa demikian? Karena Allah sebelum menghancurkan alam semesta ini, yaitu kiamat, kaum muslimin itu diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu dengan angin sejuk yang melewati ketiak-ketiak mereka, sehingga mereka pada mati semuanya. Sehingga yang ada di bumi ini hanyalah orang-orang bejat, orang-orang jahat. Dasarnya buka Muslim nomor 2480. Ini hadisnya panjang ya. Tapi kita langsung ambil bagian yang terakhir dari Sahih Muslim itu. Oh, panjang. Ya. Baca mungkin 10 baris terakhir. Jadi ketika nanti kaum muslimin menang dipimpin Al-Mahdi dan Nabi Isa, Nabi Isa wafat, disusul nanti sekian tahun kemudian Al-Mahdi. Barulah terjadi terbit matahari di sebelah barat. Pintu tobat tertutup. Itu sudah tidak ada Al-Mahdi, sudah tidak ada Nabi Isa. Pintu tobat tertutup. Nah, terbit matahari dari sebelah barat, kemudian mengarahnya ke timur atau kemana? Ke timur kan? Ketika matahari itu pada saat satu penggala, waktu duha, di mana bayangan itu sejajar dengan bendanya, maksudnya apa? Sama. Dan itulah waktu duha, ya kan? Itu muncul binatang melata yang keluar dari bumi, membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Disitulah nanti orang kafir distempel. Disentuh dengan tongkat Nabi Musa, wajahnya jadi hitam. Orang mukmin disentuh dengan cincinnya Nabi Sulaiman, wajahnya menjadi putih bersih. Nah, setelah itu terjadi dua kelompok besar, yaitu mukmin dan kafir. Munafik udah nggak ada. Munafik itu masuknya ke kelompok mana? Kafir. Yang ada cuman apa? White and black. Abyad wal aswad, cuman itu aja, yaitu putih dan hitam. Nah, setelah itu Allah meniupkan angin lembut melewati ketiak mereka, orang-orang mukmin. Tidaklah mereka orang beriman ada iman dalam hatinya seberat darah, mereka akan mati. Nah, kisah ringkasnya di situ, itu rinciannya yang saya tadi ceritakan. Ya, coba silakan dibaca. Ya, mulai dari Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi. Kemudian Nabi Isa dan para sahabatnya turun ke bumi. Maksudnya turun dari Gunung Tursina. Kenapa? Seluruh tempat dikuasai bangsa Ya'juj Ma'juj, dan mereka dimatikan oleh Allah secara bareng bersamaan seketika. Kemudian tetapi tidak sejengkal tanah pun didapatinya, melainkan penuh dengan bangkai-bangkai busuk. Nabiullah Isa dan para sahabatnya mendoa semoga Allah sudi menyingkirkan bangkai-bangkai busuk. Apa yang dilakukan oleh Allah ketika itu untuk membersihkan bumi ini dari bangkai Ya'juj? Maka dikirim Allah burung-burung sebesar unta, lalu diangkatnya bangkai-bangkai tersebut dan dilemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah. Tahu delok manuk sak gedene unta? Hah? Nanti akan ada satu burung besar sebesar unta bawa satu bangkainya Ya'juj, dibawa, dibuang di tempat yang Allah kehendaki. Ya.
Kalau selama ini kan cerita. Sing nunggang manuk gede, burung apa raja, wali, sopo iku? Bojo iku. Iku lah filmmu iku, Brahma Kumbara dan Mantili, ya kan? Terus, ini benar terjadi nanti. Kemudian diturunkan Allah hujan, sehingga walaupun rumah tanah liat dan rumah-rumah bulu dibersihkannya, sehingga bumi kelihatan seperti kaca. Kemudian diberitakan Allah kepada bumi, untuk apa? Tumbuhkan tumbuh-tumbuhanmu dan kembalikan keberkahanmu. Jadi saat itu Allah jadikan bumi ini seperti pada saat zaman Nabi Adam. Berkah, tanamannya besar-besar. Sekarang kan kecil. Sehingga nanti apa yang terjadi? Ketika itu sekelompok keluarga kenyang memakan sebuah delima, dan mereka dapat berteduh di bawah kulitnya. Iya. Jadi mereka kenyang satu keluarga makan satu buah delima dan bisa berteduh di bawah kulitnya. Berarti apa? Kulitnya gede, sok ngiyup. Iya kan? Itu berarti gede sapiro itu. Terus rezeki mereka sangat berkah. Sehingga susu seekor unta cukup untuk orang sekampung. Terus susu seekor sapi cukup untuk orang satu kabilah. Ya, satu kabilah, satu suku. Terus susu seekor biri-biri cukup untuk sekelompok keluarga dekat. Ketika terjadi seperti itu, ketika mereka sedang berada dalam keridhaan Allah yang demikian, tiba-tiba Allah mengirim angin baik melewati ketiak mereka. Terus apa yang terjadi? Ruh setiap orang mukmin dan orang muslim. Maka tinggal orang-orang jahat belaka, bercampur baur seperti keledai. Maka ketika itu terjadilah kiamat. Nah, rinciannya tadi seperti yang saya sebutkan. Nabi Isa, Imam Al-Mahdi wafat, ya kan? Kemudian terjadi kesejahteraan mereka. Lah mulai orang sudah mulai ngelantur, menyimpang. Tapi Allah kemudian menyelamatkan orang-orang beriman. Iman mereka sudah tidak bisa berubah lagi. Kenapa? Karena matahari sudah terbit dari sebelah barat. Imannya udah tetap, udah konstan, tidak berubah. Ya. Setelah itu tinggal dua kelompok, hitam dan putih, mukmin dan kafir. Maka Allah tiupkan angin dingin melewati ketiak mereka, mereka mati semua. Tinggallah orang jahat, orang-orang kafir. Mereka hidup seperti binatang, kepethuk, paten-patenan, nek gak ngono lanang wedok kepethuk. Ya wis ngono lah, ya kan? Seperti binatang. Maka pada saat itulah dan pada kehidupan mereka lah terjadinya hari kiamat. Jadi jangan khawatir, orang Islam itu nggak akan berjumpa dengan hari kiamat. Dia akan diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi cukup bagi kita dengan baca Quran. Lihat surat Al-Qari'ah, surah Al-Zilzal, surah Al-Had, cukup ngeri bagi kita, ya kan? Kalau orang tadabbur, sudah cukup mengerikan itu bagi kita. Tapi kita nggak akan berjumpa. Tapi kiamat kecil mungkin terjadi, ya kan? Tsunami, ya, Semeru, itu peringatan buat kita. Tapi kalau kiamat kubro, kita nggak akan jumpa. Berarti cerita dunia itu akhirnya sing menang sopo? Mukmin apa kafir? Hah? Seakan-akan bumi ini terakhir dikuasai oleh siapa? Oleh kafir. Karena pada saat orang Islam sudah mati, Ka'bah dihancurkan. Ya kan? Siapa yang menghancurkan? Yaitu kata Nabi Dzus Suwaiqatain. Orang Habasyah yang betisnya kecil. Betisnya kecil, kerempeng, dari Habasyah. Makanya disebut dengan Dzus Suwaiqatain, yang memiliki dua betis kecil. Nanti perbendaharaan Ka'bah dihancurkan. Kenapa? Sudah nggak ada lagi orang tawaf. Orang Islam udah nggak ada. Bahkan jangankan tawaf, orang sholat aja menghadap ke kiblat Ka'bah sudah nggak ada lagi. Ka'bah dihancurkan. Dan di Jazirah Arab muncul setelah itu apa? Latta, Uzza, Manat, Hubal. Berhala-berhala yang dulu dihancurkan oleh Nabi muncul lagi. Iblis pada saat itu berkuasa. Berarti lakone sapa terakhir sing menang? Orang kafir itu kalau dunia. Tapi hakikatnya yang menang siapa hakikatnya?
Orang mukmin. Ketika Allah mewafatkan orang mukmin semuanya, orang kafir seneng nggak? Seneng. Wah mati kon kapok kon yo. Orang kafir pada saat itu seneng kapok bongko kon. Bahasa kita kan begitu. Tapi hakikatnya orang muslimnya yang menang. Diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Mereka yang hidup, wah mulai sampai akhirnya Allah jadikan kiamat, hancur semua total. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan sambung di masa yang akan datang. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.